Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kita sebelumnya sudah memahami terkait dengan rangkaian menghasilkan dan rangkaian mengendalikan sebagai dua rangkaian atau dua hubungan pada hubungan 5 unsur dalam fisiologi atau dalam suatu bentuk yang normal atau sehat dan seimbang secara fisiologis seperti itu. Nah, kali ini kita akan menghubungkan dua rangkaian tersebut, yaitu rangkaian menghasilkan dan rangkaian mengendalikan. Seperti apa? Nah, kita gambar terlebih dahulu katlanya. Kita gambar seperti biasa katla dengan urutan yang dan posisi yang seperti biasanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita hubungkan melalui panah. Yang pertama adalah panah rangkaian menghasilkan. Jadi searah jarum jam. Kemudian kita lanjutkan dengan panah rangkaian mengendalikan yang seperti bintang. Nah, seperti ini. Ini adalah dua panah, dua kumpulan panah. Satu adalah rangkaian menghasilkan, satu adalah rangkaian mengendalikan. Kalau digabung jadinya seperti ini. Nah, bagaimana kita menghubungkan rangkaian menghasilkan dan mengendalikan? Kita ambil contoh di satu unsur saja terlebih dahulu. Satu unsur itu adalah kayu, misalnya kita kan biasa mulai dari kayu. Nah, kita lihat kayu dan panahnya ya. Kayu ini, bacanya kayu, mengendalikan tanah. Kemudian kayu menghasilkan api. Nah, ini adalah dua panah yang dari kayu ke unsur lain. Berarti dari kayu dia ke tanah dan dari kayu dia ke api. Nah, ini kan satu unsur dia mengarah ke dua unsur yang lain. Kemudian kayu ini dia juga ada dua panah yang menuju ke dirinya dari dua unsur yang berbeda. Nah, ini kan kayu. Kemudian kayu di sini apa dua panah yang menuju kepadanya? Yang pertama adalah air menghasilkan kayu. Air di bawah dia menghasilkan kayu. Kemudian logam dia mengendalikan kayu. Nah, jadi ada dua panah yang menuju dari kayu menuju ke dua unsur lain. Ada juga dari dua unsur lain menuju ke kayu. Seperti itu. Ini berlaku juga untuk seluruh unsur. Jadi ada dua unsur yang dari satu unsur menuju ke dua unsur yang lain, ada juga dari dua unsur lain menuju ke satu unsur. Sama, baik itu api juga sama, tanah juga sama, logam juga sama, air juga sama. Seperti itu. Misal kalau ambil contohnya adalah logam. Nah, logam dia panahnya ada yang menuju ke kayu, ya, dia mengendalikan kayu. Kemudian ada panah dari logam menuju ke air. Logam menghasilkan air. Itu dari unsur logam menuju ke dua unsur yang lain. Kemudian ada dua unsur yang menuju ke logam. Apa itu? Yang pertama tanah. Ya, ini kan tanah menghasilkan logam. Kemudian api mengendalikan logam. Seperti itu, ya. Dan itu berlaku untuk semuanya. Nah, ini kalau disendiri-sendirikan. Kemudian kalau lebih tepatnya dan lebih spesifiknya antara hubungan atau gabungan ya. Gabungan kita catat, ini hubungan ini juga sebagai gabungan antara rangkaian menghasilkan dan rangkaian mengendalikan pada tiap unsur. Kita ambil contoh kayu lagi. Ini kayu. Nah, kayu dia mengendalikan tanah. Kemudian dari tanah dia menghasilkan logam. Logam dia akan mengendalikan kayu.
Nah, maka gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini lebih tepatnya. Dari kayu, kayu ini akan menghasilkan kayu akan mengendalikan tanah akan menghasilkan logam inilah yang kemudian kembali lagi ke kayu, dia akan mengendalikan kayu mengendalikan tanah menghasilkan logam mengendalikan kayu. Maka dari kayu kembali lagi ke kayu melalui apa? Melalui dua gabungan rangkaian panah, yaitu ini ada yang mengendalikan, kemudian ini yang menghasilkan, ini yang mengendalikan lagi. Sama, kemudian ada dua panah lagi, atau lebih tepatnya satu contoh lagi, yaitu dari kayu dia menuju ke api. Nah, jadi kayu menghasilkan api, kemudian api ini dia akan menuju ke logam juga. Yang logam nanti bisa menuju ke kayu. Kemudian kalau yang lain contohnya dari kayu ke tanah. Nah, atau lebih tepatnya kalau mau diambil contoh yang lebih mudah, berarti dari kayu ke api, api ke logam, logam ke kayu lagi, itu yang lebih mudah. Coba kita tulis. Nah, ini juga bisa. Jadi kayu dia menghasilkan api, api dia akan mengendalikan logam, logam akan mengendalikan kayu. Jadi dari kayu kembali lagi ke kayu melalui dua rangkaian, yaitu di sini ada panah menghasilkan dan ini ada panah mengendalikan. Nah, seperti itu contohnya. Nah, itu adalah contoh dari unsur kayu. Kemudian kita ambil contoh yang lain. Bisa contohnya adalah pada unsur api. Kalau pada unsur api berarti di sini api ya di bawah sebelah kiri, dia akan mengarah ke air. Dari air dia akan mengarah ke api. Berarti ini kita tulis air, kemudian yang atas adalah api. Nah, dari api dia akan mengarah ke logam. Dari logam akan mengarah ke air lagi. Jadi air dia mengendalikan api, api dia akan mengendalikan logam, logam dia menghasilkan air. Jadi muter ya, muter seperti ini. Dari air kembali lagi ke air. Nah, contohnya seperti itu. Bisa juga di sini ada air. Kita tulis saja di sini. Sini ada air, kemudian di atas air itu adalah kayu. Nah, kemudian kayu dia ke tanah, kemudian tanah kembali lagi ke air. Ini adalah dari air, air ini menghasilkan kayu, kayu dia akan mengendalikan tanah, tanah akan mengendalikan air. Jadi dari air muter kembali lagi ke air melalui apa? Melalui rangkaian menghasilkan yang digabungkan dengan rangkaian mengendalikan. Seperti itu. Jadi semua unsur itu pada dasarnya terhubung, baik langsung menuju ke padanya atau lewat unsur yang lain terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Misal kan kayu di sini, dia tidak ada panah yang langsung menuju ke logam, tetapi dia dilewatkan dulu ke tanah baru dia bisa mencapai logam. Nah, dari logam dia ketemu lagi dengan kayu, seperti itu. Nanti kalau yang lebih di medisnya atau di pengobatannya, kayu ini liver,
Kita ambil contoh saja ya, kayu ini liver, kemudian tanah ini adalah limpa, kemudian logam itu adalah paru-paru. Nah, di sini kan nggak ada yang langsung dari liver ke paru ya, dari kayu ke logam. Tapi bisa berhubungan, lewatnya apa? Lewatnya limpa, baru ke paru-paru, kemudian terhubung ke liver. Dari liver ke limpa ke paru-paru, seperti itu. Ya, tidak ke liver langsung ke paru-paru, tapi pada dasarnya akan tetap bertemu dan berhubungan, semuanya seperti itu. Kemudian ambil contohnya air itu ginjal, kemudian api itu adalah jantung. Nah, bagaimana menghubungkan ini yang nggak ada panah langsung ke api, berarti adalah, nah, dari ginjal dia tidak menuju ke limpa langsung, tapi dari ginjal dia ke liver ke limpa, baru dari limpa terhubung lagi ke ginjal, dan semuanya seperti itu, semuanya berhubungan. Jantung ya nanti akan terkait dengan limpa akan terkait dengan paru terkait dengan ginjal terkait dengan liver bisa terhubung dengan limpa, liver bisa terhubung dengan paru, ginjal bisa terhubung dengan limpa, paru bisa terhubung dengan jantung, dan semuanya ya muter aja seperti itu melalui rangkaian menghasilkan dan mengendalikan. Nah, intinya kalau ini muter-muter dan sulit dipahami, intinya begini, bahwa rangkaian menghasilkan dan mengendalikan itu bisa digabungkan dan keduanya itu berhubungan, yang mana artinya adalah setiap organ itu dia menghasilkan dan dihasilkan oleh unsur lain dan mengendalikan dan dikendalikan oleh unsur yang lainnya. Ini kalau bisa dipahami ya diulang-ulang supaya bisa dipahami dan kemudian bisa didiskusikan kalau ada yang kurang jelas, karena memang muter-muter kalau kita sudah membahas rangkaian dalam 5 unsur ini, kadang tidak sekali paham. Nah, seperti itu. Oke, mungkin kita cukupkan demikian dan kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.